Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang iman yang ke-34 adalah wahfad lisanak. Jagalah lisanmu, jagalah lidahmu. Orang yang imannya sempurna, maka hendaklah ia pandai dan bisa menjaga lisannya, pandai menjaga lidahnya. Kenapa? Karena bisa jadi dari ucapan orang terjerumus kepada kemusyrikan. Dengan ucapan orang terjerumus kepada kekufuran. Dan dengan ucapannya pula orang harus wajib melakukan sesuatu yang tadinya disunahkan. Contoh seperti nazar. Orang yang nazar, yang janji mau sholat duha, yang tadinya sholat duha itu disunahkan, karena dia nazar dan karena dia berjanji, maka sholat duha yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib. Contoh, saya kalau sehat, saya akan sholat duha 4 rakaat. Wajib, begitu sehat, besoknya wajib sholat duha 4 rakaat. Kalau ucapannya selama 1 bulan, wajib dia sholat duha selama 1 bulan setelah ia sembuh dari penyakitnya. Maka disinilah kita hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbicara, karena ucapan kita akan ada diminta pertanggungan jawabnya kelak di yaumil akhir. Di dalam surat Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Tidak semata-mata berucap seorang hamba dari satu ucapan, kecuali di kanan kirinya ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Hati-hatilah, jagalah lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya, pandai menjaga lidahnya, maka inilah orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati ucapan kita jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Sebab ada peribahasa mengatakan al-lisan kal hayati fil adza. Lisan itu, lidah itu bagaikan ular, sama dengan ular ketika lisan itu menyakiti seseorang. Berbahayanya lisan bagaikan ular. Dan lisan ketika mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang, bahkan bisa lebih sakit daripada dipatuk ular yang berbisa. Oleh karena itu orang yang imannya sempurna, maka hendaklah ia pandai menjaga lisannya. Orang yang bisa menjaga lidahnya, dialah orang yang imannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wahfad lisanak, menjaga lisan, bagian daripada cabang iman yang ke-77. Inilah orang yang pandai menjaga lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya, maka salah satu dari 4 didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan, salah satunya wahafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga lidahnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah satu hari ditemukan oleh sahabat yang lainnya, dilihat oleh sahabat yang lainnya, beliau sedang melomoh-lomoh batu di pipinya. Apa melomoh? Ya, melomoh itu menaruh batu di dalam mulut. Ketika ditanya, "Hai Ali, kenapa kau menyimpan batu di mulutmu?" Beliau mengatakan, "Oh, ini batu ini sengaja aku simpan. Untuk apa? Agar aku mengeluarkan kata-kata, ada jeda waktu, ada jangka waktu untuk mengeluarkan batu. Disitulah aku berpikir, supaya ketika ucapan yang aku keluarkan tidak menimbulkan bahaya, baik untuk diriku sendiri ataupun untuk orang lain." Itu saja, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga lidah kita. Jangan sampai dengan lisan ini bisa menyakiti perasaan orang lain. Maka dengan begitu
kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita membuat sakit hati orang lain. Ketika tubuh sudah tergores pedang, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi ketika ucapan lisan sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Berhati-hatilah, jagalah lisan, karena menjaga lisan bagian daripada cabang iman. Dan orang yang ingin selamat, hendaklah dia berkata diam, atau dia berkata yang baik, atau dia diam apabila tidak bisa berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.